Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalfaiz dengan NIM 22033254. Dan kali ini saya akan presentasikan tentang materi ketiga, perencanaan desa terpadu. Yang pertama, konsep perencanaan desa. Perencanaan desa merupakan suatu pendekatan strategis yang bertujuan untuk mengorganisir dan mengelola potensi sumber daya yang ada demi mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Konsep ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan, termasuk infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perencanaan desa harus bersifat sistematik dan melibatkan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan potensi lokal, sehingga dapat menghasilkan rencana yang realistis dan terukur. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen di mana perencanaan menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa semua langkah selanjutnya berjalan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Konsep perencanaan desa. Dalam konteks perencanaan desa sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses. Hal ini memastikan bahwa rencana yang dibuat tidak hanya mencerminkan aspirasi maupun pemerintah desa, tetapi juga kebutuhan real masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proyek yang direncanakan serta memfasilitasi kesuksesan implementasi rencana tersebut. Dengan demikian, konsep perencanaan desa mengedepankan proses partisipatif yang mampu merangkul aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat. Pentingnya perencanaan desa. Pertama, pengembangan sosial dan ekonomi di daerah pedesaan. Meningkatkan kualitas hidup penduduk, memperbaiki akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, pentingnya perencanaan desa. Menekankan bahwa perencanaan desa memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi potensi lokal dan merumuskan strategi pengembangan yang sesuai. Untuk memanfaatkan potensi tersebut, ini penting dalam konteks desa, di mana sumber daya sering terbatas tetapi memiliki karakteristik yang unik yang dapat dioptimalkan melalui perencanaan yang matang. Oleh karena itu, pemerintah desa memprioritaskan perencanaan yang menciptakan kerangka kerja yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Selanjutnya, tujuan perencanaan desa. Tujuan utama perencanaan desa adalah untuk menciptakan rencana aksi yang jelas dan terarah bagi pengembangan desa ke depan. Hal ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti infrastruktur, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi yang bisa memperkuat ketahanan masyarakat desa. Dengan perencanaan yang tepat, diharapkan desa dapat meraih kemandirian ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendekatan yang berbasis pada partisipasi masyarakat seharusnya dapat menciptakan sebuah agenda pembangunan yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penguatan kapasitas sosial dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Yang pertama, menyusun strategi yang dapat menjawab tantangan pembangunan, sekaligus mengeksplorasi potensi keberagaman yang ada di desa. Yang kedua, untuk menyelaraskan antara visi dan misi pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip perencanaan desa. Dalam pelaksanaan perencanaan desa terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan agar hasil perencanaan dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Yang pertama, prinsip partisipatif. Menekankan pada penglibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan sangatlah vital. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat lokal, rencana yang dibuat bersiko tidak relevan atau tidak
sesuai dengan kebutuhan yang ada. Prinsip integratif melibatkan keterpaduan antar berbagai sektor dalam perencanaan juga harus diterapkan agar semua aspek yang terkait dengan pembangunan desa dapat dikembangkan secara bersamaan. Prinsip adaptabilitas penting untuk memastikan bahwa rencana dapat disesuaikan dengan perubahan situasi dan kebutuhan yang muncul. Wilayah pedesaan seringkali menghadapi tantangan baru sehingga fleksibilitas dalam rencana sangat diperlukan. Selanjutnya, ciri-ciri perencanaan desa. Ciri-ciri perencanaan desa yang efektif mencakup beberapa aspek utama yang harus dikenali dan diterapkan. Pertama, rencana tersebut harus berbasis data yang valid dan akurat guna memastikan bahwa analisis kondisi desa dilakukan secara komprehensif. Yang kedua, rencana desa yang baik biasanya mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat bukan hanya dari perspektif penguasa. Dengan kata lain, proses perencanaan harus bersifat inklusif dan transparan, memastikan semua pihak dapat berpartisipasi dan memberikan masukan. Ciri-ciri lainnya termasuk pengembangan yang berkelanjutan, di mana semua tindakan yang direncanakan harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat atau keberlangsungan ekonomi masyarakat desa. Ruang lingkup perencanaan desa. Ruang lingkup perencanaan desa meliputi berbagai aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses pengembangan desa. Hal ini mencakup infrastruktur, sosial, ekonomi, serta lingkungan yang berkontribusi pada kualitas hidup warga desa. Perencanaan desa harus mempertimbangkan berbagai sektor yang berinteraksi dan saling mempengaruhi seperti pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, ruang lingkup perencanaan tidak hanya terbatas pada penyusunan rencana fisik, tetapi juga melayani tujuan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Artinya, perencanaan desa seharusnya mencakup upaya memberdayakan masyarakat, meningkatkan keterampilan, dan membangun jaringan sosial dalam rangka menciptakan ketahanan masyarakat. Selanjutnya, partisipasi dalam perencanaan desa. Menurut Fau dalam Mikkelsen, sebagai penafsiran yang beragam tentang konsep partisipasi, yaitu yang pertama, kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek atau program tanpa ikut dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, proses yang aktif mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. 3. Penetapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf. Yang keempat, melakukan persiapan pelaksanaan monitoring proyek agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak sosial. Yang kelima, keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. Dan terakhir, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka. Kata partisipasi diterjemahkan sebagai keikutsertaan, keterlibatan, dan pembagian peran. Partisipasi aktif dari berbagai desa dapat meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas. Rencana yang disusun melalui partisipasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan harapan mereka terhadap pembangunan desa. Ini menciptakan rasa memiliki yang meningkatkan komitmen masyarakat
terhadap hasil perencanaan. Dan tingkat partisipasi kalian bisa baca tingkatan dan bentuk partisipasi. Ada pengawasan masyarakat, kekuasaan dan kewenangan, kemitraan, kesetaraan, peredam dan kompromi, berkonsultasi, menginformasikan, pengobatan dan penyembuhan, dan manipulasi. Partisipasi dalam perencanaan. Peran partisipasi dalam perencanaan desa tidak hanya tercermin dalam pengumpulan opini, tetapi juga dalam proses pelaksanaan. Masyarakat yang terlibat dalam merancang rencana pembangunan cenderung lebih aktif dalam mendukung dan menjalankan proyek yang telah disepakati, yang pada akhirnya dapat menghasilkan hasil yang lebih sesuai atau yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan desa yang sukses. Perencanaan desa dalam kerangka pembangunan. Perencanaan desa tidak bisa dilepaskan dalam konteks pembangunan nasional yang lebih luas. Desain perencanaan desa harus berkontribusi terhadap pencapaian dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pengurus tamaan pembangunan perdesaan dalam kebijakan nasional merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa desa tidak tertinggal dalam pembangunan yang berlangsung di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, rencana yang dihasilkan dari perencanaan desa harus saling mendukung dengan program-program pembangunan nasional. Selanjutnya, perencanaan desa dalam kerangka pembangunan. Lanjutannya, perencanaan desa juga perlu melibatkan jangkauan lintas sektor dan lembaga yang bertujuan untuk menciptakan kohesi dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Terobosan ini penting untuk memastikan bahwa semua sektor dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan desa yang telah ditetapkan, baik itu dalam hal pembangunan ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dengan melakukan hal ini, desa dapat berfungsi sebagai unit pembangunan yang mandiri dan berkontribusi secara aktif dalam konteks pembangunan nasional. Dan yang terakhir, peran pemangku kepentingan. Bagi empat, yaitu ada pemerintah desa, masyarakat, organisasi non-pemerintah, sektor swasta. Pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat penting dalam proses perencanaan desa. Partisipasi desa berbagai pemangku kepentingan ini memberikan perspektif yang lebih holistik dalam perencanaan desa, dari membantu mengidentifikasi berbagai potensi serta tantangan yang ada. Kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan harapan dan visi masyarakat. Keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam perencanaan juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Sering dengan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan, pemangku kepentingan dapat membantu memastikan bahwa semua suara didengar dan terintegrasi dalam proses perencanaan. Hal ini semakin menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak dalam menciptakan tata kelola yang baik dan menyelesaikan masalah yang lebih efektif dan dalam konteks desa. Jadi semua yang sudah dijelaskan bahwa tanpa keterlibatan masyarakat untuk melakukan suatu perencanaan akan menjadi hal yang tidak sesuai. Jadi kita butuh partisipasi masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih atas
perhatiannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.